Masih ingat dengan contoh peluang turun hujan pada tanggal 17 Agustus? Pada contoh itu, kita mengatakan bahwa peluang turun hujan kurang dari peluang tidak turun hujan. Berapa kurangnya? Untuk itu, peluang dinyatakan dalam angka. Dalam 10 tahun, 2 kali turun hujan, maka peluang turun hujan adalah 2/10. Sedangkan dalam 10 tahun tidak turun hujan adalah 8 kali, maka peluang tidak turun hujan adalah 8/10. Jadi, dalam hal ini, peluang turun hujan kurang dari peluang tidak turun hujan. Ada 2 cara menghitung peluang, yaitu dengan percobaan dan dengan rumus. Marilah kita melakukan percobaan melempar koin dengan lemparan 100 kali. Berapa kali muncul angka? Berapa kali muncul gambar? Kejadian adalah subhimpunan dari ruang sampel. Dalam pelemparan sebuah dadu, ruang sampelnya adalah himpunan dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini terdapat berbagai macam contoh kejadian, seperti kejadian muncul mata dadu 3 adalah 3. Kejadian muncul mata dadu kurang dari 3 adalah 1, 2. Kejadian muncul mata dadu genap adalah 2, 4, 6. Peluang sebuah kejadian dirumuskan sebagai sebuah perbandingan antara banyaknya anggota sebuah kejadian dengan banyaknya anggota ruang sampel. Contoh, banyaknya anggota ruang sampel dalam pelemparan dadu adalah 6. Di sini terdapat berbagai macam contoh kejadian, seperti kejadian muncul mata dadu 3 adalah 3. Banyak anggota kejadian 1, sehingga peluangnya adalah 1/6. Kejadian muncul mata dadu kurang dari 3 adalah 1, 2. Banyak anggota kejadian 2, sehingga peluangnya adalah 2/6. Kejadian muncul mata dadu genap, subhimpunannya adalah 2, 4, 6. Banyak anggota kejadian 3, sehingga peluangnya adalah 3/6. Ruang sampel sebuah dadu adalah himpunan dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berapa banyak anggota ruang sampel? Benar. Kejadian muncul mata dadu ganjil. Apa saja anggotanya? Benar. Berapa banyak anggotanya? Benar. Berapa peluangnya? Benar. Kejadian muncul mata dadu genap. Apa saja anggotanya?
Berapa banyak anggotanya? Benar. Berapa peluangnya? Benar. Kejadian muncul mata dadu prima. Apa saja anggotanya? Benar. Berapa banyak anggotanya? Benar. Berapa peluangnya? Benar. Kejadian muncul mata dadu 4. Apa saja anggotanya? Benar. Berapa banyak anggotanya? Benar. Berapa peluangnya? Benar. Kejadian muncul mata dadu kurang dari 4. Apa saja anggotanya? Benar. Berapa banyak anggotanya? Benar. Berapa peluangnya? Benar. Kejadian muncul mata dadu ganjil. Apa saja anggotanya? Benar. Berapa banyak anggotanya? Benar. Berapa peluangnya? Benar. Ruang sampel 2 koin adalah himpunan dari angka-angka, angka gambar, gambar angka, gambar-gambar. Untuk percobaan yang melibatkan lebih banyak objek, kita memerlukan teknik menghitung yang lebih cerdik. Terdapat 3 cara untuk menentukan ruang sampel, yaitu diagram pohon, tabel, mendaftar. Himpunan S adalah ruang sampel. Misal, kita melakukan percobaan pelemparan 2 buah koin. Dengan bantuan diagram pohon ini, ruang sampel dapat kita tentukan. S adalah himpunan dari angka-angka, angka gambar, gambar angka, gambar-gambar. Dengan bantuan tabel ini, ruang sampel dapat kita tentukan. S adalah himpunan dari angka-angka, angka gambar, gambar angka, gambar-gambar. Dengan bantuan mendaftar ini, ruang sampel dapat kita tentukan. S adalah himpunan dari angka-angka, angka gambar, gambar angka, gambar-gambar. Dengan menggunakan 3 cara yang telah kita pelajari sebelumnya, kita dapat memilih mana cara yang paling mudah dalam menentukan ruang sampel 2 dadu. Dengan bantuan diagram pohon ini, ruang sampel dapat kita tentukan seperti ini.
Dengan bantuan tabel ini, ruang sampel dapat kita tentukan seperti ini. Dengan bantuan mendaftar, ruang sampel dapat kita tentukan seperti ini. Apa jadinya apabila alat yang diuji tidak fair atau tidak adil? Misal dalam kantung berisi 5 bola kuning dan 2 bola merah. Bagaimana menentukan peluang terambilnya 1 bola kuning? Ruang sampel dalam percobaan ini bukan himpunan dari merah, kuning. Karena peluang setiap titik sampel akan menjadi tidak sama, melainkan himpunan dari merah 1, merah 2, kuning 1, kuning 2, kuning 3, kuning 4, kuning 5. Kejadian terambilnya 1 bola kuning adalah himpunan dari kuning 1, kuning 2, kuning 3, kuning 4, kuning 5. Jadi, peluang terambilnya 1 bola kuning adalah 5/7. Setelah kita mengetahui besar peluang, kita dapat menggunakannya untuk memperkirakan hasil yang diharapkan untuk muncul dalam sebuah percobaan. Hasil itu disebut sebagai frekuensi harapan. Frekuensi harapan diperoleh dari hasil kali peluang kemunculan hasil dengan banyaknya pelemparan atau pengujian. Ruang sampel koin adalah himpunan dari angka gambar. Banyak pelemparan 100 kali. Frekuensi harapan gambar sama dengan peluang gambar dikali banyaknya pelemparan, sama dengan setengah dikali 100, sama dengan 50 kali. Ruang sampel dadu adalah himpunan dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Banyak pelemparan 100 kali. Frekuensi harapan 5 sama dengan peluang 5 dikali banyaknya pelemparan, sama dengan 1/6 dikali 100, sama dengan 16 2/3 kali. Ruang sampel bola adalah himpunan dari merah 1, merah 2, kuning 1, kuning 2, kuning 3, biru 1, biru 2, biru 3, biru 4, biru 5. Banyak pengambilan 100 kali. Frekuensi harapan biru sama dengan peluang biru dikali banyaknya pengambilan, sama dengan 5/10 dikali 100, sama dengan 50 kali.
Teori peluang juga sering digunakan dalam statistik. Contohnya, pada hasil pengujian cat anti bocor selama 1 tahun seperti tabel ini. Kita dapat melihat peluang masing-masing cat yang bocor setelah 1 tahun. Peluang A sama dengan 1/5. Peluang B sama dengan 3/5. Peluang C sama dengan 1/2. Peluang D sama dengan 3/10. Dari sini kita dapat mengambil beberapa kesimpulan. Salah satunya untuk menggunakan cat dengan peluang kebocoran yang paling kecil, yaitu cat merek A.